Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung kita lanjutkan. Kita bahas tentang dari sini ya, dari huruf kosam ya wal bawata wal fi'lu yurabu bikod wasini. Nah, wal fi'lu ya. Wal fi'lu dan fi'il yu'rafu diketahui itu fi'il. Kalau dari maknanya wal fi'lu ini dari adapun fi'il iku yu'rafu dan kanyahukan fi'il bikod dengan lapan kod wasin dengan lapan sin wasaufa wata itu yurab bikod wasini wasaufa wata ita ini sakinati wal harafu ma la yasuhu ma'hu dal ismi dal fi'li. Di sini dijelaskan dengan qauluhu al fi'lu ya wal fi'lu qaulu fi'lu bi kasril fa'i ihtiraja min al fi'li bi fathiha wa huwa al fi'lu al lughawi alladhi huwa al hadatsu al qiyami wal qu'udi wal akli wasyurbi wa al fi'lil ahli dzikri wa lam yaqul asyarihu al mutaqaddimu fit taqsim iktifaan bima taqaddama qalu yurafu biqad jaja wa jar wa majrur mabniun ala sukuni fi mahalil jarri muta'alliqun bi yuraf al muradu biqad qad harfiyah li anna al muradu inda al itlaqi wa innama tasad bil fi'li lianna ma'naha wa huwa at-tahqiq wa at-taqrib mukhtasun bihi al-fi'l wa tadkhulu 'ala al-madi fatufidu at-tahqiq kama qala ta'ala qad aflaha al-mu'minun taqriban ila akhirih. Huruf sin dan saufa diketahui ya dikehendaki dari huruf sin adalah sin istiqbal, yaitu berfungsi untuk mengakhirkan zamannya fi'il mudhari sa mengakhirkan zaman saya yadriba saufa dari zaman hal menjadi zaman istiqbal akannya. Dari sini maka akan mengecualikan sin tahaji, yaitu sin lafad salim dan sin sayrurah seperti lafad istah rojatin. Huruf saufa yaitu huruf taswif berfungsi sama dengan huruf sin, yaitu untuk mengakhirkan zamannya fi'il mudhari dari zaman hal menjadi zaman istiqbal. Kedua huruf ini memiliki fungsi yang sama, namun huruf saufa lebih mengakhirkan dibandingkan huruf sin. Karena semakin banyak hurufnya maka maknanya pun akan lebih banyak. Huruf saufa mempunyai ragam bahasa, bisa diucapkan dengan saufa, ifa, said dan sa'ud. Contoh kalimat fi'il yang terdapat huruf sin Allah adalah firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, sayaqulu sufaha'u minan nas. Sedangkan contoh saufa astaghfiru lakum rabbi, itu contohnya. Huruf sin dan saufa ini hanya dikhususkan untuk fi'il mudhari karena fungsinya untuk menjadikan zaman hal menjadi zaman istiqbal. Kemudian selanjutnya tak ta'nis sakinah. Qauluhu tak ta'nis sakinah, di qauluhu tak ta'nis sakinah.
ta'nis sakinah idhofatu ta'i ta'u ta'nisi sakinah idhofatu ila ta'nisi didofatkan ta'u ta'nisi sakinah tu je ya. Idhofatu ta'ni ila ta'nisi ta kepada ta'nis min idhofatid dal lil madlul. Jadi pada lil madlul wal ma'na annaha dalatun ala ta'nisil musnad ilaih. Ta'nis ilaih. Musnad ilaih. Mudhaf ilaih. Sawaun kana fa'ilan ka qomat hindun au naibu fa'il. Darabtu al-hindu. Turibtu ya. Bidom awali fi'li. Dengan domah durib wakas ya kulangi durib maqabla yuqalu anna ta'nis haqqaha an tatasila bil fa'ili la bil fi'li li annaha tad'u ala ta'nisil fa'il wa yujabu bi anna ittisalat bil fi'li li annaha min alamatihi qaulani al-fi'lu wa fi'lu wa dikasya'in wa hiya sakinah bil jari sifatan ta'nis wa sakinah sifat ta'nis. Ta'nis sakinah fungsi ta'nis adalah untuk memuannaskan musnad ilaih. Baik adanya musnad ilaih itu berupa fa'il seperti qomat hindun atau berupa naib fa'il seperti contoh duribtu al-hindu. Jika dikatakan bahwa ta'nis itu fungsi untuk memuannaskan fa'il, maka kalimat fi'il tidak boleh diberikan ta'nis. Kalimat fi'il tidak boleh diberikan ta'nis. Tidak boleh dikatakan demikian karena ta'nis ini adalah tandanya kalimat fi'il dan karena fi'il fa'il itu sama. Dalam ta'nis ada catatan harus berupa ta'nis yang mati dan matinya harus berupa mati yang asli. Namun ketika ta'nis ini diberi harokat karena untuk menghindari bertemunya dua huruf yan mati, maka boleh baik harokatnya berupa harokat kasroh seperti contoh qolatil i'rabu amanna, atau berupa harokat fathah seperti contoh qatala ataina ta'ifin, berupa harokat dhammah seperti contoh waqalatu ikhruj. Dikecualikan dari ta'nis yang mati adalah ta yang berharokat asli yang berada pada isim seperti contoh qomat dan fatimat, ta yang berada pada fi'il seperti takumu, dan ta yang berada pada huruf seperti zaidun wa tummat, seperti rubat dan wa tummat. Di samping tandanya kalimat fi'il bisa menerima ta'nis, juga bisa menerima dhamir dan nun taukid seperti contoh kumta kumti liyaktubna uktuban. Kesimpulan dari tanda-tandanya fi'il adalah ada tanda yang khusus untuk fi'il madi yaitu ta'nis, ada tanda yang khusus untuk fi'il mudhari yaitu huruf sin dan saufa, dan ada tanda untuk fi'il madi dan fi'il mudhari yaitu huruf qad. Pengarang kitab Nahwu tidak menjelaskan tandanya fi'il amr karena hal ini akan kesulitan bagi para mubtadi pelajar tingkat dasar. Tanda untuk fi'il amr adalah adanya makna untuk memerintah atau menghasilkan sesuatu. Bersamaan lafaz tersebut bisa menerima idribi, contoh seperti ya mukhatab. Kemudian huruf dan wal harfu ya, dan huruf quluhu wal harfu
Ma'tufun ala qouli al musannif yang diatapkan kepada perkataan musannif fal ismu wal harfu, atapnya kepada fal ismu ila akhirih wa al fihi lil adid dzikri. Di sini di dzikri wa innama lam yaqul asyarihu mutaqaddim, yang mensyarahi di sebelumnya redaksi kama qalahu fi qouli fal ismu mutaqaddim ila akhirih li dzalika min babi hadfi minatani idlatil awali alai qawluhu ma la yasluhu ma'ahu ay kalimatun la yasluhu ma'aha la yasluhu dalil ismi ay al-madul ismi dalil fi'li ay al-madul fi'li, jadi bukan kalimat ismi harf, bukan kalimat ismi. Huruf lafadz yang menunjukkan pada makna ketika ia bersamaan dengan lafadz yang lain. Contoh dari kalimat-kalimat huruf adalah seperti hal, fi, lam, ala, inna, min, dan lain-lain. Kalimat huruf tidak memiliki tanda sebagaimana tanda-tanda yang dimiliki oleh kalimat isim dan kalimat fi'il. Huruf terbagi menjadi 3 bagian. Ada huruf yang bisa masuk pada kalimat isim seperti huruf jar, dan ada huruf yang bisa masuk pada kalimat fi'il seperti amil nawasib dan amil jawazim. Dan ada pula yang bisa masuk pada keduanya seperti huruf atop dan huruf istifham. Pertanyaan, ilmu nahwu merupakan ilmu yang sangat penting karena dengannya kita bisa memahami kaidah bahasa Arab. Siapakah pencipta ilmu nahwu? Abu Aswad Ad-Dauli. Awalu man wada'a an-nahwa Abu al-Aswad wa annahu akhadahu awalan anil Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa kana Abu Aswad Kufi dari Basri al-Mansha wa mata qad asannu syarh tasrih wa syarh tasrih. Ulama yang pertama kali membuat ilmu nahwu adalah Abu Aswad. Beliau mengambil kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau tumbuh dan wafat di Basrah. Dalam mempelajari satu fan ilmu tidak terlepas dari hukum. Apa hukumnya mempelajari ilmu nahwu? Wajib kifayah, maksud sudah mencukupi dari dosa jika dalam satu daerah sudah ada yang mempelajari, namun jika tidak maka semuanya terkena dosa. Wa ammal bid'atu al-lughawiyyu fa munqasamatun ila al-ahkamil khamsati wajibatun al-kifayati al-ishtighali bil ulum al-arabiyyah al-mutawaqqif 'alayha fahmul kitabi wa sunnati kan nahwi wa sarfi wal ma'ani wal bayan wal lughawi. Beda secara bahasa itu terbagi menjadi 5. Bid'ah secara bahasa menjadi 5 hukum. Wajib kifayah yaitu diperuntukkan untuk orang yang sibuk mencari ilmu Arab untuk memahami Al-Quran dan hadis, dan sunnah yaitu untuk mempelajari ilmu nahwu, sharaf, ilmu ma'ani, bayan, balaghah. Kenapa ilmu nahwu lebih dulu dipelajari sebelum mempelajari ilmu yang lainnya? Karena ilmu nahwu merupakan ilmu yang paling manfaat, sebab semua fan ilmu membutuhkannya. Ilmu nahwu merupakan ilmu yang paling bermanfaat karena dengan ilmu ini kita bisa memahami semua ilmu. Dari situ beliau Imam Suyuti mengatakan bahwa sesungguhnya semua ilmu itu membutuhkannya ilmu nahwu. Arti nahwu menurut istilah ulama nahwu ilmu tentang usul, isim, fi'il, huruf, amil, dan macamnya yang digunakan untuk mengetahui keadaan akhirnya kalimat dan sisi i'rab dan binanya. Ilmu nahwu secara istilah adalah ilmu pokok yang dengannya dapat mengetahui keadaannya akhirnya kalimat, baik dari sisi i'rabnya ataupun binanya. Dikendaki dengan kata-kata usul adalah isim, fi'il, huruf, dan macam-macam i'rab, amil, dan tawabi.
Lafaz koma menjadi jawaban daripada hal koma zaidun dinamakan kalam. Karena dafa kan pendapat mengatakan domir yang tersimpan ada khilafnya dan tersimpan fi'il harus domir mustatir wajib. Mengapa isim lebih dulu dari fi'il dan fi'il lebih dulu dari huruf? Karena isim lebih mulia daripada fi'il dan fi'il lebih mulia daripada huruf. Apakah isim fa'il dan isim maf'ul termasuk ke dalam kategori fi'il? Bukan termasuk kalimat fi'il, karena kalimat fi'il secara doa dia cetak untuk menunjukkan makna zaman, sedangkan isim fa'il dan isim maf'ul tidak. Kemudian isim fi'il menunjukkan makna zaman, tapi kenapa tidak termasuk ke dalam fi'il? Karena meskipun menunjukkan pada zaman, tapi melalui perantara berupa makna yang terkandung di dalamnya, yaitu makna amar dan madhi. Mengapa tanwin hanya bisa masuk pada isim? Karena makna yang muncul dari pembagian tanwin tidak bisa digambarkan selain pada isim. Mengapa jar hanya bisa masuk pada kalimat isim? Karena jar itu tandanya mudhof ilaih, dan mudhof ilaih itu tidak ada kecuali dalam banyak isim. Apakah huruf qad bisa masuk? Karena semua kalimat fi'il hanya bisa masuk pada fi'il dan musharif dan tidak kemasukan amil, jazim, dan nasib dan huruf ta'nis. Mengapa ta'nis hanya masuk pada kalimat fi'il, tidak pada kalimat isim? Karena untuk membedakan antara ta yang masuk pada kalimat fi'il dan ta yang masuk pada kalimat isim. Karena dalam isim ta tersebut berharokat. Mengapa kalimat huruf itu tidak ada alamatnya? Karena huruf sendiri itu merupakan tanda. Kalau seandainya pun tanda, maka akan terjadi daud dan tasalsul mata rantai yang tidak ada putusnya. Itu selesai bab kalam, dan kemudian ada lagi bab selanjutnya, yaitu bab i'rab. Bab i'rab, bab i'rabi hikmatu tabdil kutubi kama dzakarahu al-Zamakhsyari anna kitab idza kana كان أشتى للقارئ كما أن المسافر إذا كان مضبوطا كان ذلك معتقدا على شفاعة ولذلك كان القرآن سورا وأسباب حركة أو بفتح الإعراب هو التغيير آخر الكلمة. الإعراب هو التغيير آخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها له تقديران. I'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhirnya beberapa kalimat dikarenakan berbeda-bedanya amil yang masuk pada kalimat tersebut, baik berupa yang terjadi secara nyata atau secara perkara saja. I'rab terbagi menjadi 4: rofa, nasab, jar, dan jazm yang bisa masuk kepada kalimat isim adalah rofa, nasab, dan jar, sedangkan jazm tidak bisa. Dan bagi kalimat fi'il adalah rofa, nasab, dan jazm, sedangkan jar tidak. Semua arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun bil asma'i wa min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu fala jazma fihi lil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu.
I'rab secara bahasa mempunyai banyak makna, salah satunya adalah perubahan. I'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhirnya beberapa kalimat, baik benar-benar berupa huruf akhir atau sesuatu yang menempati huruf akhir seperti al-khamsah. Pengi'rabannya dengan membuang huruf nun akhir juga bisa berupa huruf asli seperti lafaz daraba atau berupa huruf tambahan seperti lafaz muslanko. Ya, discukupkan sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.